Selamat malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ike, dan saat ini kita semua akan mengakhiri hari Selasa yang mudah-mudahan bahagia buat saudara semua. Namun sebelum kita mengakhirinya, marilah kita merenungkan sabda Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Untuk memulainya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kata-katamu itulah yang mengajarkan kami tentang banyak hal baik. Malam ini kami ingin belajar hal yang baik itu ya Tuhan. Tolonglah kami. Amin. Saudara-saudaraku semua, marilah kita membuka Alkitab dari Amsal pasal 13 ayat 3. Amsal pasal 13 ayat 3. Saudara boleh membacanya dari Alkitab yang saudara miliki, tetapi saya akan membacakan dari Alkitab dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Saya akan perdengarkan untuk saudara semua. Amsal pasal 13 ayat 3. Orang-orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sarana yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita, semuanya berguna serta mempunyai tugas dan peran masing-masing. Setiap anggota tubuh bisa berperan dan menghasilkan sesuatu dalam kehidupan. Baik menghasilkan dampak yang positif, tetapi juga berpotensi untuk menghasilkan dampak yang negatif. Tangan, saya kasih contoh tangan. Tangan ini bisa kita gunakan atau bisa memberikan salam. Atau tangan ini juga bisa memberikan pelukan. Tetapi melalui tangan juga bisa dipakai untuk memukul, menuding, atau menampar. Jadi, setiap anggota tubuh kita bisa memberikan dampak yang bermacam-macam. Nah, saudara, penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa mulut yang kita miliki, anggota tubuh kita, salah satunya mulut, bisa memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mulut perlu dijaga untuk menciptakan keadaan dan situasi yang aman tentram. Bagi Amsal, mulut dijaga supaya apa yang dikatakan dapat mendatangkan kebaikan, dapat mendatangkan damai, sukacita, dan ketenangan. Orang yang menjaga mulutnya akan memelihara nyawanya, karena mulut yang dijaga akan memberikan berkat. Sebaliknya, orang yang bicara sembarangan atau yang dalam Alkitab, dalam versi terjemahan baru dikatakan lebar bibirnya, yang dikatakan itu akan menyakiti, kotor, tidak pantas dikatakan, makian, negatif, atau dengan kata lain, orang yang tidak dapat mengontrol mulutnya akan binasa, karena ucapannya itu mendatangkan bumerang bagi dirinya sendiri. Memang kita sadari, saudara-saudaraku, bahwa situasi di sekeliling kita atau situasi dalam diri kita seringkali menggoda kita untuk mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, yang menyerang dan mengutuki orang lain. Misalnya lagi panas gitu ya, situasi di sekeliling kita, hawanya panas, tetapi orang di depan kita kok rese gitu ya, maka kita tergoda untuk mengeluarkan perkataan yang menyakitkan. Kita sedang sewot
dengan orang rumah, lalu kita berjumpa dengan orang lain yang juga membuat hati kita tidak tentram, maka kita punya keinginan, kita tergoda untuk menyerang dan mengutuki orang lain. Seringkali kita bahkan tidak berpikir panjang saat bicara. Dalam konteks inilah penulis Amsal mengingatkan agar kita menjaga mulut kita. Tentu dengan kekuatan sendiri kita akan sulit untuk mengendalikan perkataan. Apa yang keluar dari mulut bersumber dari apa yang ada di dalam pikiran dan juga hati kita. Sementara kondisi pikiran dan hati kita seringkali berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, betapa pentingnya untuk selalu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kata-kata dari Tuhan, serta meminta pimpinan dari Roh Kudus, agar setiap hari, agar kita ditolong untuk bisa mengendalikan mulut atau tutur kata kita. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk dapat mengendalikan tutur kata kita, sehingga tutur kata kita boleh mendatangkan berkat, bukan bumerang bagi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami tidak mampu mengontrol apa yang kami katakan. Bahkan cenderung lebih banyak bicara dan mau menguasai semua pembicaraan. Ampuni kami dan tolonglah kami untuk terus belajar, agar kata-kata yang keluar dari mulut kami ini dapat menjadi berkat, meneguhkan dan penuh kasih bagi orang lain. Tuhan, pimpinlah kami juga sebagai gereja, agar dalam persekutuan dapat memberikan teladan yang baik dalam hal berkata-kata. Seringkali tanpa disadari, kata-kata justru paling banyak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang menjadi tidak mau percaya karena mendengar kata-kata kami yang tidak membangun dan meneguhkan. Tuhan, tolonglah kami agar terus belajar membangun relasi dengan kata-kata yang mengasihi. Ya Tuhan, di masa pandemi ini, biarlah kata-kata yang penuh kasih juga boleh menjadi berkat, penyembuhan, dan penghiburan bagi siapapun yang membutuhkan dukungan dalam melewati beratnya masa pandemi COVID-19. Kiranya kata-kata yang penuh kasih boleh juga mewujud dalam karya yang penuh kasih. Ya Tuhan, malam ini kami ingin beristirahat dengan damai. Biarlah kami boleh merasakan ketenangan dan hangatnya kasih sayang Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini beristirahatlah dengan tenang. Tuhan Yesus senantiasa menjaga saudara. Amin.